Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Kania Raja dengan NIM 016. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional, teori Heckscher-Ohlin. Menurut pendapat, Elie Heckscher dan Bertil Ohlin mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori klasik comparative advantage menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor atau faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara. Teori Heckscher-Ohlin menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki endowment factors oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Kelemahan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan, negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Asumsi kedua, persaingan sempurna dalam sebuah pasar produk atau faktor produksi lebih menjadi masalah. Asumsi ketiga, tidak ada mobilitas faktor internasional. Dan asumsi keempat, spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Kemudian, the proportional factory theory. Teori modern Heckscher-Ohlin atau teori HO menggunakan dua kurva. Pertama adalah kurva isokos, yaitu kurva yang menggambarkan total produksi yang sama, dan kurva isokwan, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro, kurva isokos akan bersinggungan dengan kurva isokwan. Pada suatu titik optimal, jadi dengan biaya tertentu, akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Di sini ada teori kelimpahan faktor. Dalam kurva tersebut ada tenaga kerja dan mesin, dan isokwan $600, isokos $100. Setiap negara yang memiliki faktor produksi yang relatif banyak atau murah dalam memproduksi barang akan melakukan spesialisasi produksi dan akan mengekspor barang tersebut. Sebaliknya, negara akan mengimpor barang-barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Kemudian, analisis teori Heckscher-Ohlin. Di sini, titik A, B, C berada pada isokos yang sama, yaitu $600 dengan kombinasi input atau faktor produksi yang berbeda, yaitu A. 25 tenaga kerja, 10 mesin, B. 15 tenaga kerja, 12 mesin, C. 40 tenaga kerja, 5 mesin. Sementara itu, titik D berada pada isokos $400. Titik B, C, dan D berada pada satu isokwan yang sama, yaitu sebanyak 100 unit pakaian. Titik produksi optimal terjadi ketika isokos atau isokan bersinggungan. Jadi, dengan kombinasi biaya minimal dapat memproduksi sejumlah produk tertentu. Titik D dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 5 mesin adalah titik optimal karena dengan isokos $400 dapat diproduksi 100 unit pakaian. Untuk titik B dan C dengan jumlah produk 100 unit dibutuhkan biaya lebih besar, yakni pada isokos $600. Sesuai konsep titik singgung antara isokos dan isokwan, maka masing-masing negara tertentu cenderung memproduksi barang dengan kombinasi faktor produksi yang paling optimal sesuai struktur atau proporsi faktor produksi yang dimiliki. Di sini ada perbedaan harga faktor produksi. Ada kurva perbedaan harga faktor produksi. Untuk 100 isokwan 100 unit pakaian,
Di Indonesia, isokuan ini akan menyinggung isokos $400 pada titik A dengan kombinasi 34 tenaga kerja dan 3 unit mesin. Jadi, untuk memproduksi pakaian 100 unit, maka Indonesia lebih murah karena jumlah atau proporsi faktor produksi tenaga kerja yang dimiliki Indonesia relatif lebih banyak dan murah sehingga unit cost-nya hanya $4. Dan di Jepang dengan isokuan 100 unit pakaian akan menyinggung isokos $600 pada titik B dengan kombinasi 26 tenaga kerja dan 7 unit mesin. Dengan demikian, untuk memproduksi 100 unit pakaian yang padat karya di Jepang akan menjadi lebih mahal karena jumlah atau proporsi faktor produksi tenaga kerja relatif lebih sedikit dan mahal sehingga unit cost-nya hanya $6. Di Indonesia, isokuan ini menyinggung isokos dengan $600 pada titik C dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 10 unit mesin. Jadi, untuk memproduksi pakaian 20 radio di Indonesia akan lebih mahal karena jumlah atau proporsi faktor produk mesin yang dimiliki Indonesia relatif lebih sedikit dan lebih mahal sehingga unit cost-nya hanya $30. Di Jepang, isokuan 100 unit pakaian akan menyinggung isokos $600 pada titik B dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 7 unit mesin. Dengan demikian, untuk memproduksi 100 unit pakaian yang padat karya di Jepang akan menjadi lebih mahal karena jumlah proporsi faktor produksi tenaga kerja relatif lebih sedikit dan mahal sehingga unit cost-nya hanya $6. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.